Shalom, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Shalom saudara-saudara terkasih, selamat hari Natal bagi kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan berbicara mengenai sermon khotbah pada perayaan Natal hari kedua di tanggal 26 Desember 2020 di bawah terang topik Kasih Allah yang Menyelamatkan. Mari kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Inilah firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes berbeda di antara keempat Injil kanonik. Letak perbedaannya terdapat dalam struktur maupun gayanya. Ia tidak memuat kisah perumpamaan dan hanya 7 mujizat. 5 di antaranya tidak termuat dalam kitab-kitab Injil lainnya. Dan Injil Yohanes harus ditangani dengan cara yang agak lain karena mempunyai bentuknya sendiri. Bukan hanya materinya yang berbeda dari Injil sinopsis, tapi pola pengajarannya juga berbeda. Dalam Injil sinopsis terdapat pada akhir pelayanannya, sedangkan dalam Injil Yohanes pada bagian permulaan. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Namun kini dalam pasal 21 ayat 24 kita menemukan alasan mengapa Yohanes memberi perhatian tertentu kepada murid yang khusus ini. Yohanes menceritakan kepada kita bahwa murid yang dikasihi Yesus itu yang bertanggung jawab untuk cerita ini, dan bahkan mungkin untuk menuliskannya. Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 24. Tujuan utama Yohanes jelas diberikan dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan 31, yaitu menghantar pembacanya kepada kepercayaan bahwa Yesus ialah Mesias dan Anak Allah, dan dengan demikian membawa mereka kepada pengalaman hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
untuk membangkitkan kepercayaan, supaya mereka yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal, hidup dalam persekutuan abadi dengan Bapa dan Anak. Yohanes 14 ayat 23. Tujuan Injil Yohanes tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang bukan Yahudi, dan juga untuk semua orang percaya yang dapat ditolong melalui Injil Yohanes. Nats kita saat ini adalah bahagian dari sebuah perikop percakapan dengan Nikodemus. Ia adalah seorang Farisi, pemimpin Yahudi. Namun tidak seperti tulisan lainnya bahwa Farisi selalu dicantumkan label negatif. Khusus dalam perikop ini, percakapan Nikodemus dengan Yesus Kristus memiliki pesan teologi yang sangat dalam. Nikodemus sendiri bersaksi tentang siapa Yesus Kristus. Ia mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus oleh Allah, dan Allah menyertainya. Pernyataan Nikodemus ini membuka seluruh percakapannya dengan Yesus. Perikop ini secara khusus ayat 16 adalah ayat yang paling banyak dikutip dari Alkitab. Martin Luther menyebutnya miniature of gospel atau Injil dalam bentuk mini. Gospel in a nutshell. Dalam teks Yunani, ayat ini terdiri dari 25 kata. Begitu ringkasnya, namun merangkum intisari Injil. Doktrin sentral Kristen. Ayat ini seperti sebuah surat cinta dari Allah yang tertulis dengan darah yang dialamatkan kepada seluruh manusia. Siapakah yang dimaksud dengan kata dunia ini dan setiap orang yang percaya? Hanya kasih Allah itu sendiri yang memilih siapa dan apa yang akan terpilih. Yesus mati untuk hanya orang yang terpilih atau untuk semua orang. Apakah maksud kata dunia atau kosmos? Apakah dunianya orang percaya saja atau dunia dalam arti semua orang berdosa di dunia ini? Satu hal yang penting yang mau ditekankan adalah biarkanlah ayat ini dipahami sebagaimana adanya dengan eksegese yang objektif, prinsip-prinsip hermeneutik yang benar, tanpa kecenderungan untuk memasukkan presuposi doktrinal teologis. Untuk membuat acuan kepada peninggian anak manusia menjadi lebih jelas, Yohanes menunjuk kepada lambang atau simbol standar berkenaan dengan penyelamatan, yaitu ular tembaga di padang gurun dalam kitab Bilangan. Mengapa manusia meninggikan ular di padang gurun? Apa hubungannya dengan Yesus anak manusia yang harus ditinggikan? Ini adalah suatu peristiwa sejarah dalam Bilangan 21 ayat 9. Ketika bangsa Israel yang dipimpin Musa berjalan di padang gurun, bosan dengan roti manna, bersungut-sungut kepada Allah dan Musa, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengirim ular-ular tedung. Banyak orang Israel yang mati digigit. Bangsa Israel minta ampun kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Allah. Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipatuk ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, ia tetap hidup. Cerita ini bukanlah sebuah kebetulan yang dibuat oleh Allah, namun pesan yang terkandung merujuk kepada Mesias, seorang pembebas yang dinantikan oleh Israel. Dengan mengambil peristiwa di padang gurun dalam rangka keluaran orang-orang Yahudi dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, serta menerapkan peristiwa tersebut pada anak manusia, maka Yohanes memberikan suatu dimensi yang hampir sama sekali baru pada bagian akhir dari prolog Injilnya yang berbunyi, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Yohanes 1 ayat 18.
Seperti telah kita ketahui, peninggian anak manusia mengacu kepada peristiwa penyaliban yang dalam Injil Yohanes merupakan bagian integral dari peristiwa peninggian dan pemuliaan Yesus Kristus. Peristiwa ini mencakup salib yang tidak kurang daripada kebangkitan, kenaikan ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan juga Pentakosta. Yohanes 8 ayat 28, 12 ayat 32. Tujuan dari turun naik anak manusia adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Jadi maksud dan tujuan inkarnasinya, firman telah menjadi manusia atau sabda menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14, menyangkut hidup, kematian, kebangkitan, dan peninggian Yesus dari Nazaret. Sebenarnya memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Pernyataan yang mendasar yang diajukan oleh Yesus pada bagian awal Injil Yohanes, apa yang kamu cari, Yohanes 1 ayat 38, sungguh penting dalam mencari inti pengajaran. Maka jawaban yang tepat adalah kehidupan kekal. Siapa saja yang mencari Yesus, siapa saja yang menghadap Dia, haruslah mempunyai kehidupan kekal sebagai satu-satunya tujuan. Itu sebabnya mengapa Yohanes melanjutkan uraian tentang hidup kekal ini. Pada akhir dari bab 3 tercatat Yesus bersabda, "Siapa saja yang percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya." Yohanes 3 ayat 36. Maka apa pesan ayat ini dalam hubungannya dengan perayaan Natal hari yang kedua ini? Yang pertama, kita ingin melihat Allah yang penuh kasih. Rancangan keselamatan bagi dunia ini bersumber dari Allah. Dunia dimulai dari Allah. Dunia bergantung kepada Allah. Kita memiliki hati nurani, moral, kepekaan dengan hal-hal rohani, kemampuan untuk mencintai, berbicara, dan lain sebagainya. Semua kapasitas itu karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun kejatuhan manusia dalam dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, 6 ayat 23. Gambar dan rupa Allah telah rusak. Kita berada di bawah murka Allah. Manusia memiliki kodrat dosa yang lebih suka menghina Allah daripada memuliakan penciptanya. Manusia digambarkan sebagaimana seorang penjahat yang sedang duduk di kursi pesakitan. Bukti-bukti kejahatan telah lengkap dan semua tuduhan kejahatan mengarah pada manusia. Satu-satunya harapan adalah belas kasih hakim yang akan membacakan hukuman. Belas kasihan itulah yang diharapkan terdakwa agar hukumannya diringankan. Itu sebabnya kita membutuhkan belas kasih Allah. Dan kasih Allah tersebut adalah kasih yang tidak terbatas dan tidak bersyarat. Sehingga Allah sendiri yang berinisiatif memperdamaikan dirinya dengan kita, dengan mengutus anaknya yang tunggal. Ini jugalah yang disuarakan oleh para bala tentara surga pada kelahiran Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 11. Rekonsiliasi dari Allah telah terbuka. Tanggapan dari manusia dibutuhkan, mau atau tidak. Sebab rekonsiliasi dari Allah bukanlah otomatis kepada semua manusia, tetapi hanya kepada manusia yang berkenan. Apakah arti hidup kita? Bukankah hidup kita adalah mengenal Allah dan untuk memuliakan Dia? Berapapun harta yang kita miliki, kalau kita gagal mengenal Allah, maka kita sama sekali tidak memiliki arti. Yang kedua, terang Allah antara berkat dan hukuman. Menarik jika saat ini nats kita mengangkat terang Allah dan fungsinya di antara manusia. Ia digambarkan sebagai pedang bermata dua.
Sisi yang satu adalah berkat, dan sisi yang lain adalah hukuman. Bagi manusia duniawi yang hidup dalam kegelapan, kedatangan terang Tuhan adalah sebuah hukuman yang begitu berat. Sebab kegelapan tidak akan ada lagi. Sedangkan bagi manusia yang percaya kepada Tuhan, ini adalah sebuah berkat. Ketika saya menonton sebuah film yang bercerita tentang zombie, awalnya bagi saya film itu kurang menarik. Sebab film tersebut bercerita tentang manusia yang mati dan hidup kembali karena sebuah virus. Namun setelah beberapa menit saya mengikutinya, hati saya mulai tertarik. Sebab menurut analisa saya, film tersebut menerangkan sebagaimana kekalahan iblis ketika terang Tuhan datang. Ketika dunia dalam kegelapan, zombie tersebut berkeliaran dan menyebarkan virus kematian kepada semua orang. Namun ketika matahari terbit dan bersinar, saatnya zombie tersebut bersembunyi, sebab matahari akan menyakiti mereka, bahkan membuat mereka menjadi mati. Sedang manusia yang tidak terkena virus, mereka beraktivitas seperti biasa. Mungkin seperti inilah kemenangan yang dinyatakan Allah ketika terang Tuhan menyinari dunia. Dalam dunia realita kita melihat beragam manusia. Orang yang hidupnya penuh dengan rasa benci dan dengki. Tentu keberhasilan atau berkat yang diterima orang lain akan membuat ia menjadi marah dan geram. Sebab sesungguhnya hatinya penuh dengan kegelapan. Sedang bagi orang yang hidup dalam iman, ia tahu bahwa berkat Allah kepada orang lain akan menimbulkan sukacita di hatinya. Mari kita bertanya kepada hati kita masing-masing. Kedatangan terang Tuhan dalam hidup kita, apakah membawa sukacita? Atau justru kita malah membencinya? Melalui Natal ini, ajakan itu kembali disuarakan. Kembalilah kepada terang Tuhan. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.